Chantri. Salam, Bu Lina. Alhamdulillah. Ya. Apa Gimana nih punya? Bu Chantri nih? Kira-kira Bu Chantri ada waktu longgar enggak? Kayaknya kok sibuk sekali nih. Waktu longgar, waktunya longgar. Tapi di sini ada apa ya Bu Lina? Longgar nih. Ada apa? Ya, ada sesuatu nih yang ingin saya obrolkan dengan Bu Chantri. Tapi enggak di sini, kayaknya di sini kurang nyaman sih. Iya, rame di sini banyak Gimana teman-teman. kalau di perpustakaan aja Bu Chantri? Perpustakaan. Ya, Oke. di perpustakaan sekolah. Baik. Bisa Bentar Bu ya. Chantri? Oke, saya persiapan dulu ya. Ya. Saya tunggu di perpustakaan Bu Chantri ya. Boleh. Tunggu Bu Lina ya. Nanti saya ke sana. Gimana? Assalamualaikum Ya, Bu Lina. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu di sini. Ada apa ini? Ada apa? Ini Bu Chantri, saya tuh ingin sekali ngobrol sama Bu Chantri. Ada sesuatu nih yang ingin saya kucingkan dengan Bu Chantri nih. Ya, mau ngobrol perihal apa ini? Ini saya ada sedikit masalah nih dengan satu anak nih di kelas saya. Dan masalah ini memang tidak satu kali ini saya hadapi, sudah beberapa kali nih. Jadi saya kayaknya kebingungan nih gimana menghadapi satu anak di kelas saya ini. Jadi ini tujuan perbincangan kita ingin bicarakan anak didiknya Bu Lina yang di kelas. Iya, yang bermasalah nih, dia tuh kayak over gitu ya, kayak anak yang terlalu over di dalam kelas. Bisa dibilang dia anak yang termasuk gaya belajarnya kinestetik sih, tetapi ada masalah yang terlalu over lebih dari itu. Menurut saya seperti itu. Anak ini Bu Chantri, dia itu anaknya di kelas 9B, namanya si Amir. Setiap kali pembelajaran, kan saya ini ngajar komputer Bu Chantri, lebih banyak kan praktek. Di kelas saya itu satu anak satu komputer Bu Chantri, jadi sudah prakteknya itu di komputernya masing-masing. Jadi tidak tidak satu komputer untuk beberapa anak, tidak. Jadi secara fasilitas sih sudah terfasilitasi ya. Cuma si namanya Amir ini setiap kali ada pembelajaran, kan saya pembelajarannya selalu praktek nih. Dia itu kayaknya tidak begitu perhatian. Temennya yang lainnya itu bukan sibuk ya. Teman lainnya itu praktek asik dengan komputernya sendiri. Kemudian si Amir ini selesai juga belum pekerjaannya, ganggu temennya. Dari komputer sini ke komputer sana. Tujuannya sih tidak mau apa, kayaknya sih cuma mau mengganggu temennya saja, padahal pekerjaannya sendiri sih belum diselesaikan. Seperti itu Bu Chantri. Jadi dan itu terjadi di setiap kali saya masuk di dalam kelasnya gitu. Jadi tidak hanya sekali. Nah, setiap materi apa saja dia selalu seperti itu. Berpindah dari satu komputer, nggak bisa tenang duduk seperti teman-temannya, menyelesaikan pekerjaannya seperti itu. Terus selama ini perasaannya teman-temannya gitu, menurut Bu Lina perasaan teman-temannya itu gimana? Teman-temannya pastinya merasa terganggu. Biasanya temannya langsung Bu Lina, ini si Amir, Bu Lina mengganggu gitu. Nanti kalau saya tidur dia balik lagi. Nah, nanti kalau pas saya ke temannya yang lain, misalnya saya sedang melihat pekerjaan teman yang lain, dia balik lagi ke teman yang lainnya, itu lagi seperti itu. Jadi kayaknya dia di depan komputernya itu tidak tidak kerasan gitu ya. Dia itu pengennya berjalan, berkeliling gitu ke teman-temannya yang lain. Jadi dia tuh tidak fokus gimana sih saya biar selesai pekerjaan, dia seperti itu. Kayaknya dia keliling. Kalau saya tanya sih, kenapa Amir kok seperti itu?
iya Bu, saya ingin mencari tahu. Tadi saya belum tahu cara membuat ini gitu. Tetapi kata temennya, iya nanya, habis itu dia ganggu Bu gitu. Jadi dia itu kayak yang terlalu over menurut saya. Tidak hanya satu kali seperti itu. Sebenarnya kalau dia itu tidak tahu kan bisa bertanya ke saya atau ke temennya, tapi kalau tanya ke temennya itu seperti itu. Pernah sih saya dampingi, bilangnya iya sudah mengerti paham. Udah Bu saya paham. Nanti setelah saya tinggal gitu lagi dia. Berulah lagi ke teman-temannya yang itu. Melihat 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 cara belajar si Amir gitu, perasaannya Bu Lina gimana? Ya saya sih kayaknya ada rasa kayak gregetan gitu ya. Iya. Pengennya itu langsung marah gitu ya sama si Amir. Cuma Ya, kadang saya tahan nih, saya tahan ya, sabar gitu ya, jangan marah gitu. Ingatkan, saya cuma selalu mengingatkan saja. Tapi tidak pernah sih kalau sampai marah yang sampai apa itu ngata-ngatain atau sampai menegur dengan kasar, tidak pernah. Tapi cuma saya ingatkan dan selalu saya dampingin gitu. Cuma setelah saya dampingin itu dia bilang, iya Bu, paham Bu, iya Bu, paham Bu. Nah, coba dipraktekkan, ya praktekkan sekali gitu. Kalau sudah selesai, gitu lagi kan dia menyelesaikan satu bagian, nah, itu dia saya kan tidak hanya fokus ke dia saja ya, karena yang pendampingan banyak kan pindah nih ke anak lain, nanti dia gitu lagi Bu. Nggak duduk diam lagi, ke komputer mana gitu lagi. Selalu seperti itu. Jadi dia ke komputer temennya itu tujuannya katanya sih bertanya, tetapi mengganggu, temennya jadi terasa terganggu. Ini Bu si Amen gitu lagi, saya datangi lagi itu lagi, terus berulang-ulang seperti itu Bu. Nah saya agak ini dengan sikapnya si Amir yang seperti itu. Begitu Bu Chandra. Jadi apa nih sebaiknya saya itu yang harus saya lakukan biar si Amir ini bisa berubah gitu, bisa fokus ya, bisa fokus kerjakan itu kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Saya sampai berpikir seperti itu. Pernah sih saya sharing dengan guru-guru yang lain yang mengajar kelas 9B itu Bu Chandri ya. Ya itu, sharing sama Bu guru kelas maksudnya. Guru mapel Oh ya. Ajar informatika. Nah kalau yang lainnya itu kan ada, kalau di SMP ada guru IPA, ada guru matematika seperti itu. Iya. Nah itu kayaknya itu semuanya itu mengeluhkan hal yang sama gitu. Si Amir ini sikapnya cuma dengan masalah yang beda. Cuma secara umum sifatnya si Amir sama gitu. Kayaknya kayak kurang fokus gitu ke pembelajaran. Tidak hanya pelajaran saya saja, tapi beberapa orang guru yang pernah saya ajak ngobrol menilai si Amir itu juga seperti itu, Bu Catri. Saya sampai bingung apa yang harus dilakukan sama si Amir. Nah, beberapa guru juga pernah sih menyampaikan saya ide-idenya gitu mengenai si Amir. Dikasih tugas ditungguin, tapi juga gitu, nggak bisa diam. Dan pasti pekerjaannya juga nggak selesai. Gitu. Walaupun sudah dikasih itu nggak bisa diam masih? Iya, tetap nggak bisa diam. Dia sih bukan anak ya sekolah saya kan sekolah inklusi nih Bu. Tapi dia inklusi bukan. IQ-nya itu bukan termasuk anak yang inklusi, anak yang reguler, yang biasa lah. Kenapa dia kok punya hal seperti itu, nggak fokus nih dalam belajar. Kayaknya penting diperhatikan ya, cari-cari perhatian gitu Bu, ke temennya. Gitu, coba. Saya jadi hafal nih namanya Amir. Tadi Bu Lina kan cerita Amir itu kan sudah
sudah menegur dengan baik, ya Bu Lina sudah lakukan. Sudah sudah tanya-tanya sharing sama guru matematikanya, nggih. Nah, ya semua Itu guru yang sudah. iya. Kenapa? Selain guru matematika ya guru-guru yang lain. Kalau ya, dari menegur sama dari sharing itu masih gimana? Sikapnya Amir masih apa ada perkembangan apa masih? Tetap saja Bu, tetap saja. Ada yang cerita begini Bu. Lalu itu saya praktekkan juga nih di kelas saya. Tapi tetap saja Amir itu seperti itu. Ada yang ditungguin Bu, jangan ditinggal. Tapi kalau saya kan nggak mungkin menungguin si Amir dari Iya. sampai. Nah, karena yang membutuhkan kan tidak hanya dia saja. Pasti saya juga akan keliling yang lainnya gitu. Jadi ya saya tungguin dia mengerjakan itu. Saya lihat, kalau dilihat sih dia sebenarnya bisa, memang dia paham gitu ya, ngerti sebenarnya yang saya omongkan kan dibilang, ya Bu saya ngerti, ya memang dia ngerti. Setelah dipraktekkan saya lihat itu memang ya dia mengerjakan sesuai dengan arahan saya. Tapi setelah saya tinggal untuk saya melihat ke komputer yang lain, pekerjaan temennya, itu dia gitu lagi, berulah lagi nih. Ayo Amer gitu. Kalau saya bilang gitu, iya Bu, ini mau tanya ini Bu. Gitu. Tapi dia tujuannya itu begitu, kayak mengganggu temennya gitu. Enggak Bu, ini enggak nanya Bu, ini mengganggu saya Bu gitu. Dan rata-rata itu yang didekatin itu bukan anak cowok ya, rata-rata anak cewek nih. Dia tuh udah berani kalau sama temennya cowok saling gitu ya. Iya, pasti ke anak cewek nih dia kalau deketinnya itu. Tapi kalau dia ke komputer, nah itu ke komputernya anak cewek. Nggak pernah dia ke komputernya anak cowok lalu ganggu temennya yang cowok. Iya. Ini Bu Lina ini dari cerita tadi kepada Amir itu, Bu Lina itu maunya bagaimana si Amir ini? Saya ini maunya dia itu fokus Bu, kayaknya dia kan dia itu bisa sih, cuma dia itu tidak fokus, tidak fokus, ingin segera menyelesaikan tugasnya, selalu mencari gara-gara agar itu kayaknya seakan-akan ingin diperhatikan. Gara-gara sikapnya ini, jadi dia itu dikenal nih di semua guru, hampir semua guru itu kenal nih sama namanya dia tuh. Kayak meskipun dia ditegur atau apa itu tidak ada rasa apa ya, kayak gimana. Malah dia senyum-senyum aja kalau kita tegur itu. Iya Bu, enggak Bu, gitu. Gitu. Jadinya kalau teman-temannya lain itu misalnya sudah bisa menyelesaikan nih satu proyek nih, dia itu separuhnya saja 50%-nya itu belum selesai. Gitu. Sampai segitunya ya. Iya. Jadi misalnya proyek itu seharusnya diselesaikan dalam 3 pertemuan nih. Dalam 3 pertemuan ini dia belum 50%. 50% aja itu proyeknya dia itu belum selesai. Sebenarnya sudah hampir 80%, 3 pertemuan itu selesai. Dia 50% aja yang dikerjakan tidak selesai. Jadi kayaknya anak ini nggak fokus. Nah, tapi kalau saya lihat, kalau saya terangkan, itu dia nangkap sih. Oh gitu. Kalau saya tungguin, gimana cara membuat animasi teks, saya jelaskan. Cara bilang di dekatnya ini caranya. Iya Bu, paham Bu, coba dipraktekkan. Saya lihat itu langsung praktekkan bisa. Tapi nanti itu tadi setelah saya tinggal, dia nggak fokus lagi nih. Pengen kemana, nggak bisa diam gitu. Tidak mau segera menyelesaikan pekerjaannya seperti itu kan. Oke Bu Lina. Jadi Bu Lina kepingin ke anak itu biar fokus kayak teman-teman yang lain. Sebenarnya dia kan enggak ABK ya Bu Lina ya. Iya. Gini Bu Lina, sharing sudah, dinasehati sudah. Kira-kira nih menurut Bu Lina nih, ide apa yang bisa membuat siapa tadi? Amir. Amir itu bisa seperti kayak teman-temannya. Coba Bu Lina, kira-kira apa ya? Mungkin enaknya ya mungkin
perlu diterapkan ini ya Bu, apa mungkin Apa? pembelajaran sosial emosional itu ya, yang kita biar fokus, kita aja lidahnya Iya. kita aja. Jadi mungkin satu kelas mungkin akan saya ada kayak itu praktek apa itu stop itu ya. Oh gitu, Yang boleh. atau mungkin di awal pembelajaran mungkin apa saya sih belum praktekkan ini ya, belum pernah sih Oke. lakukan praktekan ini. Diajak anak-anak itu lebih fokus dengan mungkin dengan bercerita di awal biar mereka siap secara perasaan gitu ya. Jadi kayak kita apa nih misalnya yang Amir lakukan tadi di rumah sebelum pembelajaran. Kebetulan dia tuh kelasnya dia tuh jam pertama. Mungkin dengan itu ya pembelajaran sosial emosional Sosial itu ya. emosional ya Bu Lina ya. Teknik Oh iya. fokus mungkin bisa dengan teknik stop itu ya mungkin saya ingin menerapkan itu nih di kelasnya Amir, Bu Chantri, mungkin Bu Oh Chantri. gitu. Ya Bu Lina, banyak loh sudah Bu Lina yang dilakukan ini. Terima kasih itu sudah sudah sharing, sudah memberitahu dengan baik, sudah KS mau ke pembelajaran sosial emosional. Ya, Dari ketiganya seandainya ada ide lain lagi Bu Lina, apa kira-kira? model pembelajarannya itu akan saya gunakan model pembelajaran diferensiasi ya Bu Chantri mungkin ya. Oh gitu. Ya, jadi mungkin saya ya tadi saya sudah mendampingi sih si Amir ini memang kebutuhan belajarnya perlu untuk didampingi. Tetapi mungkin Ya. nih apa selain itu juga waktu bekerja nih saya akan cari nih temennya Amir yang kira-kira telah selesai duluan biar datang ke komputernya Amir nih, biar Amir ini Oh ya, oke. diajarkan ya. Jadi dia tidak akan keluyur kemana karena ada temennya tadi. Mungkin temennya laki-laki saja gitu. Temennya yang laki-laki yang di kelas itu sudah pintar menjadi rekan sejawat nih kayak apa ya tutor sebaya ya bagi si Amir. Oh tutor sebaya. Ya, Oh ya. datang nih ke si Amir untuk ke si Amirnya mendampingi si Amir. Jadi dia tuh enggak akan kemana-mana, tetap di tempatnya karena didatangi temannya. Mungkin Ya. seperti itu ya, Bu Chantri mungkin ya. Oke. Kira-kira dari keduanya ini emosional sama diferensiasi menurut Bu Lina yang ingin dilakukan dulu yang mana ini? Mungkin yang sosial emosional dulu ya, karena mungkin Emosional dulu yang persiapan biar si di kelas itu siap dulu ya secara emosinya siap dulu ya kalau mau belajar itu siap dulu. Jadi awal itu mungkin saya akan menerapkan yang KSE ini dulu mungkin Bu Chantri. Nah, setelah itu dalam proses pembelajarannya itu mungkin nanti itu saya akan dampingin seperti itu. Saya akan mungkin materi-materi yang yang saya berikan proyeknya mungkin kurang menantang mungkin ya. Mungkin saya akan merubahnya di sana, akan memberikan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka mungkin Bu Chantri ya. Selama ini kan masih dari saya saja Bu Chantri materinya itu misalnya buat ini tentang ini gitu. Tapi mungkin akan saya rubah nih materi proyeknya dengan konten yang sama, tetapi dengan apa ya kreasi mereka gitu, hasil kreativitas dari mereka gitu. Ini temanya sih kita membuat presentasi nih Bu Chantri. Saya tentukan, saya yang menentukan temanya harus ini. Jadi sama satu kelas itu membuat presentasi dengan tema adiwiyata satu kelas, adiwiyata semua seperti itu. Mungkin akan saya rubah mungkin ya Bu Chantri. Mungkin menurut saya kalau materinya itu kontennya sama sih membuat presentasi, tapi mungkin sesuai dengan hobinya gitu ya. Mungkin si Amel akan lebih menarik ya. Bagus itu. Amel itu bola, mungkin dia akan membuat presentasi untuk menyampaikan tentang materi bola, bagaimana sih bermain sepak bola itu sesuai dengan tekniknya, mungkin begitu apa akan lebih menarik Amir mungkin ya Bu Chantri. Dicoba aja dulu Bu Lina.
Enggak. Kapan kira-kira Bu Lina ingin mencobanya? Kalau ingin saya coba, ini sudah di akhir Ya. Bu Tri, di akhir minggu ini adalah minggu terakhir nih kita masuk. Iya, iya. Minggu depan sudah kita melaksanakan sumatif akhir semester. Mungkin di awal semester 2 dengan materi yang baru, saya akan mencoba untuk menerapkan tadi pembelajaran sosial emosionalnya di kelas. Mungkin nanti tidak hanya di kelasnya Amir saja, Bu Cantik. Saya ingin menerapkan, nanti saya coba dulu. Kalau di kelasnya Amir ini berhasil, saya akan menerapkan juga di semua kelas yang saya ajar. Kebetulan saya tuh mengajar sekitar 7 kelas, Bu Cantik. Gitu ya. Jadi mungkin di awal tahun ajaran semester 2 ya, Januari Bu Cantri. Gitu ya. Apa Bu Lina yang diperlukan menurut Bu Lina? Yang diperlukan untuk mencoba ide itu, yang diperlukan apa? Apa menurut Bu Lina yang diperlukan itu? Saya mungkin memerlukan ini Bu Cantri ya, mencari dulu kayak di YouTube apa itu lagu-lagu yang untuk tadi melakukan kayak teknik lagu-lagu refreshing seperti itu yang meditasi gitu ya. Sama yang di awal mungkin kayak lagu untuk menambah semangat kayak senam pinguin itu. Boleh. Ya. Nah, itu untuk menambah semangat di awal untuk kesiapan belajarnya anak-anak itu. Saya akan cari-cari konten-konten seperti itu mungkin nanti di YouTube ya. Nah, saya akan siapkan dalam ini mungkin liburan nanti. Mungkin nanti waktu masuk pada semester 2 itu saya sudah akan siap mungkin Bu Cantri ya. Ada yang bisa saya bantu kira-kira? Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi ya Bu Cantri. Gitu. Mungkin di minggu ketiga Januari nanti saya akan hubungin Bu Cantri nih. Saya ingin ngobrol lagi sama Bu Cantri. Saya ingin dikucing lagi nih sama Bu Cantri. Ya. Kira-kira apa yang saya lakukan itu berhasil enggak? Karena kenapa harus 3 minggu Bu Cantri? Karena saya itu biasanya menyelesaikan proyek itu 3 kali pertemuan. Jadi proyek itu 1 kali pertemuan itu 1 minggu 1 kali. Saya tiap kelas itu mendapatkan pelajaran komputer itu 1 minggu 1 kali. Jadi mungkin 3 kali pertemuan baru saya mungkin bisa melihat nih hasilnya. Nanti saya ingin ngobrol lagi nih sama Bu Cantri seperti ini, biar mendapat masukan dari Bu Cantri, biar saya juga seperti ini. Ya, boleh. Sekarang merasa agak sedikit lega, mungkin ada gambaran gitu apa yang saya ingin lakukan. Kalau tadi sebelum ngobrol sama Bu Cantri saya masih kayak kebingungan. Sebenarnya saya juga ngobrol sih sama guru yang lain. Tapi itu cuma gitu aja. Ini coba praktekkan, saya pernah gini gitu. Tapi kayaknya kan dipraktekkan di kelasnya misalnya matematika di kelas IPA, kalau dipraktekkan di kelas saya komputer kayaknya nggak cocok nih gitu. Tapi setelah saya ngobrol sama Bu Cantri, saya ada pencerahan nih. Terbuka nih ide-ide di pikiran saya yang tadi itu masih tertutup gitu Bu Cantri. Ini Bu Lina mau ngerjakan sendiri apa perlu ada temannya? Kalau di kelas saya akan sendirian. Soalnya karena kita punya kelas masing-masing gitu. Gitu. Kan suatu saat nanti saya akan ini ya, kalau ide saya nanti berhasil, ya, ubah fokusnya si Amir, saya mungkin ingin berbagi praktek baik ini juga dengan rekan sejabat saya. Nanti kalau ini berhasil, ini kan daya analisis gitu ya Bu Cantri. Ya, oke, boleh. Terima kasih Bu Lina. Tadi bersama Ari, bersama Arif nggih. Amir sudah berbagi cerita Amir sama saya. Saya ikut senang loh Bu Lina diajak ngobrol gini. Saya juga punya wawasan juga.
nanti saat-saat ya saya akan bertemu dengan seperti Amir juga. Itu Bu Lina sudah sudah banyak hal yang dilakukan kan Bu Lina, sudah Saya Bu Chantri yang terima kasih. Bu sudah itu banyak KSE-nya